Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprastha PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Irwan Siagian, MPD. Saya Fatwa Hanifah dari kelompok 4 dengan NPM 2020215000279. Saya akan mempresentasikan materi tentang proses bunyi vokal yang mengenai pengertian vokal dan pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dan maju mundurnya lidah. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi pada umumnya, bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Menurut Abdul Chair tahun 2014, nomor 113. Pengertian vokal. Menurut Verhaert tahun 2012 nomor 33, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan atau penutupan apapun pada tempat pengartikulasian manapun. Sedangkan menurut Muslih tahun 2008 nomor 46, bunyi vokal atau bunyi vokoid merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Selanjutnya, vokoid dihasilkan dengan alur sempit antara pita-pita suara dan tidak ada hambatan apapun di tempat lain. Pada umumnya, vokoid dibagi menjadi dua macam, yaitu vokoid tunggal dan vokoid rangkap. Vokoid rangkap disebut juga diftong, adalah dua vokoid yang berurutan yang terdapat dalam satu silabel atau suku kata. Jika dua vokoid itu terletak pada silabel yang berbeda, bukan vokoid rangkap ataupun diftong, melainkan hanya vokoid tunggal yang berurutan saja. Menurut Abdul Chair tahun 2009 nomor 38, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari betis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya, bunyi I, bunyi A, dan bunyi U. Klasifikasi vokal. Menurut Abdul Chair tahun 2014 nomor 113, bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Pada posisi lidah bisa bersifat vertikal dan bisa bersifat horizontal. Secara vertikal, bunyi vokal dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Yang kedua, vokal tengah, misalnya bunyi E dan E. Dan yang ketiga, yaitu vokal belakang, misalnya bunyi U dan O.
Secara horizontal, vokal dibedakan menjadi 3, yaitu satu vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Yang kedua, vokal pusat, misalnya bunyi E. Dan yang ketiga, vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Sedangkan menurut bentuk mulut, bunyi vokal dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama vokal bundar, misalnya vokal O dan U. Kenapa sih disebut vokal bundar? Karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal tersebut. Yang kedua, vokal tabundar, misalnya vokal I dan vokal E. Kenapa sih disebut vokal tabundar? Karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar. Menurut Marsono tahun 2008, klasifikasi vokal diperkenalkan oleh Daniel Jones dengan istilah sistem vokal kardinal. Vokal kardinal adalah bunyi vokal yang mempunyai kualitas tertentu yang telah dipilih sedemikian rupa untuk dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Rangka gambar bunyi ini dapat dipakai sebagai acuan perbandingan dalam deskripsi vokal seluruh bahasa Indonesia. Vokal kardinal dilambangkan dengan bunyi I, E, A, E, O, dan U. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah, yaitu bunyi A, I, U, E, O, dan E. Menurut Marsono tahun 2008, kualitas vokal dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bulat hamparnya bentuk bibir, yang kedua atas bawah lidah, dan yang ketiga maju mundurnya lidah. Menurut Abdul Chair tahun 2009 nomor 39 menyatakan vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, struktur, dan bentuk bibir. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama vokal tinggi atau atas, yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya bunyi I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah, yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contoh bunyinya E dan O. Dan yang ketiga, vokal rendah atau tengah, yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contoh bunyinya A. Sedangkan pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah, vokal dibedakan menjadi 3 juga, yaitu yang pertama vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Contoh bunyinya I, E, dan A. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Contoh bunyinya E. Dan yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Contoh bunyinya O, U, O, dan E. Kesimpulannya, dari beberapa materi yang sudah dibaca, pengertian vokal yaitu bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan mendapat hambatan.
kualitas vokal pada umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni bulat hamparnya bentuk bibir, atas bawah lidah, dan maju mundurnya lidah. Pada pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dibagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi atau atas, vokal media atau tengah, dan vokal rendah. Sedangkan berdasarkan maju mundur lidah, vokal dibagi menjadi 3, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video materi yang saya buat. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.